Jamaah Majelis Hadroh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian pada pertemuan yang lalu kita membahas masalah bab wa min a'zamil muhlikah ar-riya. Perbuatan yang termasuk yang berbahaya yaitu perbuatan riya yang mengancam kita semua, yaitu dan berbahaya bisa dijadikan kategori syirkul asghar atau syirik khaf yang tersembunyi. Ya, apa itu yang kemarin dikatakan makna riya adalah menuntut kedudukan atau kehormatan, ya, kalau ada orang ramai, artinya mau dilihat atau ingin disanjung. Ya, definisinya riya itu tadi mencari kedudukan di hati manusia. Ya, makanya ini sangat penting. Imam Haddad sudah mengingatkan tentang makna riya tersebut, dan bahkan dikatakan tadi bisa dikatakan syirik yang tersembunyi. Ya, syirik yang tersembunyi sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bima maukah aku kabarkan kepada kalian, ya, kepada kalian suatu yang lebih aku takutin kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal, ya, ala anfa'akum ma huwa akhwafu alaikum indi minal Masih Dajjal." Apa yang lebih ditakutin daripada Dajjal, kata Nabi Muhammad SAW, yang lebih ditakutin. Kemudian qala gulna bala fagola asyirkul khaf, yaitu syirik khaf, syirik yang tersembunyi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Anna yagumar rajul yusolli fayuazinu salatu lima yara min nazar rajul, ya, yaitu orang yang memperindah, ya, seseorang yang berdiri untuk sholat lalu dia memperindah, memperbagus sholatnya karena apa? Orang tahu ada yang memperhatikannya. Dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan waqala alaihi salatu wasallam, man ahsana salatu haitsu yarahun nas wa asa salatu haitsu yakhlu. Barang siapa yang membaguskan salatnya ketika orang ramai melihatnya, ya, dan menyepelekan salatnya ketika dilakukan sendirian tidak bersama orang lain, maka perbuatan ini merupakan penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Nabi ini kira-kira jawab diri masing-masing deh. Nggak usah tanya orang lain dulu, jawab diri masing-masing. Kita kadang-kadang melakukan nggak nih? Coba jujur aja. Jujur aja deh. Ya kan? Depan orang rapi, tapi kalau lagi di rumah sendirian, apalagi kalau lagi sambil nonton bola, main video game, disuruh sama orang tuanya, orang tua lagi melengos ke dapur, dicepetin tuh sholatnya. Ada yang begitu? Atau lagi balas WA, tanggung, buru orang tuanya, bapak ibunya ngomong, ayo sholat buruan, sholat. Iya mah, Mbak, siap, Umi. Sholatnya langsung diapain? Cepat. Tapi kalau lagi di tempat orang semua ramai, sholatnya keanan Nabi, udah kayak Nabi deh. Wah, kayak wali Allah sholatnya gitu. Tapi ada nggak ada yang begitu? Ini Nabi udah ingetin loh 14 abad yang lalu. Nah ini jadi pedoman. Makanya dikatakan syirkul khafi itu syirik yang sembunyi apa? Karena kita sama aja menyepelekan Allah ini kan. Kan syirik kan menyekutukan Allah. Nggak takut sama Allah. Takutnya berarti sama siapa? Sama manusia. Pandangan manusia. Sama orang tuanya kalau nggak sholat takut. Yang kemarin disampaikan sama bos, sama pacar, sama mertua, atau sama guru. Nah ini makanya nih Nabi sudah ingatkan, ini contoh yang luar biasa, ya. Banyak lagi perbuatan riya nih Imam Haddad merinci banyak di dalam kitabnya, antara lain riya nih dalam urusan, contoh satu, riya dalam urusan badan. Ini contoh-contohnya ya. Yang kemarin saya janjikan contoh-contoh riya dalam urusan badan, contohnya misalnya nih, menampakkan wajah pucat, tubuh kurus, bibirnya kering, agar orang lain menyangka ia sedang rajin berpuasa atau sedikit tidur karena tahajud. Tujuannya bukan benar-benar orang yang lapar, yang kusut, enggak. Tapi tujuannya apa? Ingin dilihat sebagai ahli ibadah yang zuhud.
Ada nggak yang begitu? Bawaannya kayak wah seolah-olah kuyup gitu. Gimana sih dirinya? Paham gak nih maksudnya nih? Wah seolah-olah wah malam abis ngantuk nih, abis tahajud. Padahal malamnya abis begadang nonton bola. Malamnya abis main handphone nggak berasa main game abis sampai mau subuh. Belaganya wah orang taunya nih seolah rapi pakai peci tapi kusut gitu mukanya, wah ini pasti malam habis tahajud nih orang nih. Nggak taunya habis begadang yang lainnya. Atau seolah-olah wah kayak puasa mulut lemes. Biar kelihatan tuh seolah-olah dirinya tuh orang yang zuhud, nggak cinta dunia, kalem, tawadu. Ada lagi tadi riya yang kedua dalam penampilan dan pakaian. Jadi sengaja memakai pakaian yang tambal kusam atau jubah yang sangat sederhana. Padahal ia mampu. Dengan tujuan niatnya nih, niatnya biar orang menganggap dia sebagai orang yang warok, orang yang gak cinta dunia, orang soleh. Oh ini orangnya ini tawadu nih pakaiannya nih. Ini berbeda sama orang yang benar-benar zuhud. Ada memang yang orang yang memang apa adanya hidupnya, pakaiannya nggak perlu yang jubah kan. Sekarang banyak juga nih dai yang jubahnya masya Allah, ya kan? Ada kayak begitu? Wah mentereng lah jubahnya segala macam, tampilin kemewahan. Dia biar nggak dilihat mewah, oh pakaiannya yang kalem. Padahal dia mampu. Tapi niat dia pakaian yang kalem itu niatnya untuk biar dibilang orang zuhud, warok. Oh ini orang nih sederhana. Padahal hatinya dia pengen menunjukkan, oh biar dikata orang orang alim, orang yang sederhana. Paham gak nih maksudnya nih? Paham gak? Ada nggak yang begitu? Lain kalau memang ada ustadz, kiai, habib yang memang hidupnya sederhana, nggak perlu gemerlap mewah-mewah. Emang dia apa adanya, niatnya emang biasa aja hidupnya. Itu diterima oleh Allah, malah orang yang warok begitu. Ada nggak yang ada yang bahasanya nih diwarok-warokin lah, dizuhud-zuhudin belaganya, biar kelihatan orang. Tapi begitu di kemudian hari lagi jalan mewah. Ada nggak yang begitu? Ini contoh riya dalam berbuat penampilan. Tadi riya dalam ibadah tadi yang dicontohkan Nabi tadi itu dalam hadisnya. Sholat kalau depan orang rapi, ya, termasuk sedekah. Berani bersedekah dalam jumlah besar kalau dilihat. Berani sedekahnya banyak kalau disebut. Wah disebut di masjid. Si fulan ngasih sekian dibuka, wah langsung bangga. Kan sudah ada tuh film pendeknya tuh yang nyindir tuh, yang bangga, wah baru cuma nyumbang 50.000, yang 1 juta aja kalem-kalem aja. Nah itu riya dalam bersedekah. Kalau dilihat orang ngasihnya gede, tapi kalau nggak dilihat orang belum kecil, mungkin nggak ngasih. Tapi kalau depan orang, oh gengsi. Wah niatnya tuh sedekahnya untuk dilihat orang. Ya, yang berikutnya tadi, ini yang banyak juga nih saat ini lagi rame nih, lagi kemarin bahkan diperbincangkan juga di pemerintah Arab Saudi, haji atau umroh. Rajin memposting video foto ibadah, tujuannya untuk dilihat biar dipanggil Pak Haji, Bu Haji, ya kan? Biar seolah-olah paling alim, paling soleh lagi beribadah depan Ka'bah, depan Raudhah. Ada nggak yang begitu saat ini? Kalau sekedar buat koleksi, buat arsip kita pribadi, kita keluarga, kenang-kenangan, nanti nunjukin ke anak, silahkan. Ini ibadah belum tuntas, belum pulang ke Indonesia, belum baru 1 hari, puluhan status itu diupdate, dari mulai masuk tangga masjid, pintu Masjidil Haram, tempat wudhunya, keran wudhunya, WC-nya dipoto kalau semuanya. Ada nggak yang begitu? Oh ibu-ibu jawab tuh, banyak kan Bu? Kalau niatnya emang kumpulin, kita foto, saya juga ada foto. Cuma kan niatnya pengen kumpul buat arsip dokumen, kenang-kenangan, nunjukin nih ke anak, nih dulu Abah, Umi pernah foto, pernah hadir umroh begini, haji, kenang-kenangan, ya kan? Kayak foto memori kita lah sama orang-orang tua kita dari dulu. Tapi ini kan enggak sekarang nih. Bahkan konten yang banyak ini, bahkan saat ini syurtah, polisi-polisi mutawif Saudi itu udah pada pegel konten. Bahkan yang kemarin sampai ditegur tuh, siapa tuh yang selebgram atau influencer tuh yang kayaknya nggak tahu lah, nggak jelas dari mana itu. Kan lagi pada norak nih orang Indonesia nih, kadang-kadang kalau kata Abah nih bahasa Betawi dulu nih Bu, apa? Cobek naik ke meja. Cobek naik ke
meja. Cobek biasanya ada di mana? Di bawah. Ini naik ke meja. Bahasa sarangnya OKB, orang kaya baru. Norak. Beli koper yang mahal, yang harganya jutaan sampai puluhan juta, yang kopernya itu tuh bisa didudukin, bisa pakai jalan kayak kursi roda gitu, bisa otomatis jalan. Dia pakai depan Masjidil Haram buat jalan-jalan. Norak itu namanya. Sampai polisi Saudi ngamuk-ngamuk. Buat konten bikin video lagunya dia, wah lagunya lagu-lagu yang sedih, qasidah, sholawat, Al-Quran. Hilang itu amal ibadah riyanya itu. Makanya jangan sembarangan. Saya foto, saya berapa sama ulama waktu itu, bahkan depan Ka'bah ya ikut foto sama orang-orang tua kita dulu, ada beberapa ulama habaib. Cuma nggak dipajang, disimpan aja buat kenang-kenangan. Ini kan nggak saat ini, belum selesai, belum pulang, bahkan baru 1 hari itu umroh. Fotonya wallah, masya Allah deh. Habis pulang, seminggu rajin, 2 minggu rajin. Selanjutnya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang begitu. Bahkan kita lihat artis belum pulang, baru dari Mekah, Madinah, antara situ ada tempat yang sama Nabi itu diapain, Ustaz? Al-Ula itu apa? Daerah yang diharamkan untuk kita nggak boleh berdiam diri lama. Sekarang sama pemerintah Saudi dibikin resort mewah, dibikin tempat mewah. Malah fotonya pada vulgar, buka-bukaan aurat, nauzubillah. Ada ini artis Indonesia. Hati-hati, makanya ini riya dalam ibadah. Yang berikutnya riya dalam ucapan. Nah, ini ada juga nih. Riya dalam ucapan. Ketika berbicara nih buat ulama juga nih, makanya harus hati-hati nih. Ketika berbicara di sebuah majelis atau di mimbar atau depan forum, sengaja mengutip dalil Quran, hadis atau kalimat-kalimat yang indah, yang nasihatnya yang cakap luar biasa, niatnya bukan untuk menjelaskan kebenaran, niatnya bukan untuk mendakwahkan yang baik, yang hak itu hak, yang benar itu benar, baik, yang salah itu salah, bukan. Tapi niatnya untuk apa? Agar orang terkesan dan menganggapnya sebagai orang alim, atau orang yang berilmu, atau orang yang berwawasan luas. Ada nggak kayak begitu? Ada nggak? Bahkan Anda nauzubillah, kadang-kadang ada yang nauzubillah min zalik, ulama, guru, kiai, ustadz, habib, kalau diundang, ini jadi pelajaran nih, atau kalau lagi ngajar nih, kalau rame muridnya semangat, tapi kalau lagi sedikit anyep, males dikit lagi hujan yang datang dikit, udah nggak usah ngajar deh. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Pendekinnya dikit lah kajiannya. Yang datang cuma 1 orang, 2 orang. Jadi niat dia yang ngajar mau cari menyampaikan ilmu dakwah, atau ingin didengar orang aja, atau ingin dipuji aja. Ini hati-hati nih. Ini buat ulama, guru, ustadz, kiai, habib, penceramah, atau yang menyampaikan ilmu juga, siapapun kita bicara. Ya. Yang berikutnya juga termasuk ini juga nih, yang membaca zikir, sholawat, qasidah, ya. Ketika ada orang lain mainnya, wah suaranya dibagus-bagusin. Tapi kalau nggak ada orang lain, pengen niat zikir sama Allah, baca sholawatnya, baru loyo. Ada nggak yang begitu? Ini yang main hadroh juga sama nih. Mungkul hadrohnya kalau nggak rame orang nggak semangat, pelan-pelan. Tapi kalau lagi ada orang-orang yang top, wah semangat. Niatnya nih kita gimana? Kembali, makanya nih bisa syirkul khafi nih, syirik yang dalam hati nih. Kalian tahu kita sendiri niat kita nih. Kita nih niatnya buat yang pengen menampilkan, mau baca hadroh, mau main hadroh, atau mau ceramah, mau zikir, mau sholawat, mau menyampaikan ilmu, mau berbakti. Niatnya nih pengen ibadah karena Allah, atau karena dilihat manusia, atau karena didengar manusia, atau karena ingin dipuji manusia. Yang berikutnya, riya dalam pertemanan atau murid. Ya, seseorang yang bangga dan sering menceritakan bahwa ia punya banyak murid atau ia punya teman dekat, seorang orang yang top semua, ulama besar, kiai ini, tokoh ini, pejabat ini, tujuannya biar ia pengen diangkat derajatnya depan orang lain, biar dikata orang hebat. Ada nggak yang begini? Ini ada nih kadang-kadang, wah dekat sama semua orang, niatnya dekatnya pengen biar dikata hebat di tempatnya dia. Dia dirinya tuh merasa dirinya bangga.
Padahal niat kita dekat sama orang alim biar kecipratan alimnya, biar kecipratan kesolehannya. Niat kita dekat sama orang-orang besar biar kita ambil manfaatnya nih. Orang besar bisa jadi pejabat, bisa jadi orang hebat, bisa jadi ahli ekonomi. Oh, belajarnya gimana, ilmu ekonominya gimana, ilmu teknologinya gimana, ilmu agamanya gimana. Tapi niatnya enggak biar dipuji orang. Oh, nih fulan enak nih, deket nih sama kiai, sama habib, sama pejabat, sama tokoh, hebatnya orang nih. Niatnya dia nih untuk apa? Untuk pamer. Ya, tujuannya biar terangkat derajatnya. Termasuk juga pertemanan gitu. Nah, inti dari semua itu ya adalah rasa senang kita, amal soleh kita diketahui ingin dipuji oleh manusia. Makanya ini hati-hati, Imam Haddad mengatakan dalam syairnya ya, wa alijin nafs min da'i biha kamin akal ujub wal kibir wal afati wal hasad wal riya wal riyal khaf. Obatilah jiwamu dari penyakit yang tersembunyi seperti ujub, sombong, penyakit hati lainnya hasad dan riya yang tersembunyi. Ihzaru, waspadalah darinya dan dengan sungguh-sungguh, karena sesungguhnya itu menghanguskan atau menggugurkan amal-amal soleh kita. Insya Allah kajian saya nanti ke depannya nih tentang tazkiyatun nafas, tentang tadi riya, nanti berkaitan tentang sombong, hasad, dan nanti obatnya apa biar kita qanaah, jujur, sabar, segala macam. Nanti kita bahas yang lainnya lagi. Mudah-mudahan ada manfaat ini, contoh-contoh ini kita terhindar dari contoh-contoh buruk tadi. Jadi orang yang pengen niat benar-benar ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Mari kita baca suratul Fatihah agar Allah jauhkan kita dari perbuatan riya, perbuatan yang buruk. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar beramal ikhlas karena Allah dan Rasulnya, agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan seperti Munajat Hadrah Basodan di akhir, kita berharap kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.